wanna bring it to the masses. Face to face, now we escalating. When I have to butt these asses, lean on ya like a dream. When I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the king, Brahma. To an extreme, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Kita awali pembelajaran dengan berdoa dulu ya, teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan kita berdoa dapat dilimpahkan segala nikmat yang telah dimuliakan dan mudah-mudahan dengan belajar Allah karuniakan kita menjadikan orang-orang yang luar biasa. Anak-anak semua, selamat datang kita di pembelajaran bimbingan dan konseling. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya. Oke, siap anak-anakku? Anak-anak semua sudah pernah dengar apa itu bimbingan dan konseling? Kalau sebelumnya di SD sudah ada pelajaran bimbingan dan konseling, pasti sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling. Namun kebanyakan di luar sana, sekolah SD pasti belum ada pelajaran bimbingan dan konseling. Bagi yang pertama kali baru mendengar kata bimbingan dan konseling, jangan heran. Apalagi sudah berpikiran kalau bimbingan konseling itu menyeramkan. Wah, padahal bimbingan dan konseling itu mengasihkan teman-teman. Kita akan lanjutkan ke perkenalan apa itu bimbingan dan konseling. Jadi kalau di layar ada dua gambar, yaitu pertama ada orang yang berkelompok, itu dinamakan konseling, dan juga orang yang berdua, juga seperti gambar yang satunya. Coba cari tahu lebih apa itu bimbingan dan konseling. Penasaran? Kalau pelajaran yang lain seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi, memang ada kompetensinya yang harus dicapai. Nah, untuk BK, apa sih sebenarnya? Sebelum kita cari tahu pengertian bimbingan dan konseling itu apa, kita cari tahu kenapa. Karena dengan pertanyaan kenapa, kita akan banyak mendapatkan atas apa yang akan kita kerjakan. Kenapa gitu ya? Karena harus di BK itu jawabannya, anak-anakku sekalian memiliki kebutuhan psikis, perasaan jiwa, dan kalian harus tahu bagaimana perasaan kalian, jiwa kalian masing-masing, dan juga perasaan orang lain. Dan yang kedua, siswa memiliki kebutuhan informasi tentang banyak hal, termasuk dirinya sendiri, lingkungan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, siswa membutuhkan aktualisasi diri. Kalian harus menunjukkan kalian itu sebenarnya bagaimana sih. Nah, itu membutuhkan aktualisasi diri. Nah, insya Allah di BK akan membantu siapa diri kalian. Di BK insya Allah akan banyak tahu tentang diri kalian masing-masing. Sebagai guru BK pasti akan membantu kalian, para anak-anakku sekalian. Nah, lanjut yang terakhir nih. Kenapa sih BK itu harus ada? Jadi BK itu ada untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah, dan siswa butuh kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, masalah itu ada untuk diselesaikan. Sebagai siswa, ketika kalian berada dalam masalah saat di sekolah, bisa langsung bertemu dengan guru BK. Dan setelah itu, kalian akan dibantu untuk mencari jawaban setiap permasalahan yang kalian hadapi. Bagaimana sih solusinya? Nah, seperti itulah kepentingan BK di sekolahan. Sekarang kita cari tahu pengertian dari bimbingan dan konseling. Kalian siap semuanya? Bimbingan dan konseling sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Sebenarnya ini adalah satu kata kesatuan, tetapi kali ini kita pisah dahulu untuk kita cari tahu sebenarnya fungsinya apa. Kemudian ngapa sih BK itu? Kita uraikan, kita predeli satu persatu agar kita tahu dan semakin kenal BK
dan tidak termakan isu seperti bimbingan konseling itu sebagai polisi di sekolah. Tidak, di SMP sendiri BK itu bukan merupakan polisi di sekolah. Kok bukan polisi di sekolah sih Pak? Bukannya BK itu guru yang sukanya ngoprai siswa ya? Ngoprai siswa-siswa yang sering telat itu? Oh, tidak. Kalau untuk ngoprai siswa sendiri yang sering terlambat, sudah ada tugasnya sendiri, yaitu kesiswaan. Kalau BK itu membantu kalian mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kita uraikan satu persatu. Apa sih bimbingan itu? Nah, kata pertama yaitu bimbingan. Bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang berkelanjutan dan sistematis. Dikatakan berkelanjutan karena bimbingan itu merupakan proses yang tidak instan, melainkan sesuatu yang kontinu, terus-menerus, sampai permasalahan yang dihadapi oleh siswa dapat menemukan solusinya. Dibilang sistematis karena memang BK itu tidak berdiri sendiri. Ada hal-hal lain di luar BK yang akan bekerja sama, kemudian membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu agar para siswa dapat menyesuaikan diri dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, contohnya kalian sekarang ini kan masih SMP, baru saja masuk. Kira-kira kalian kesulitan tidak sih dalam menyesuaikan diri di sekolah, apalagi di masa pandemik ini? Tadinya yang kalian bayangkan setelah lulus SD langsung bisa bertemu dengan teman-teman baru di sekolah. Sekarang kalian hanya membayangkan hanya bisa belajar online seperti ini. Dan masih sampai sekarang pandemik belum berakhir. Alhamdulillahnya sekarang kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Walaupun hanya dilakukan selama beberapa jam, tidak lebih seperti sebelum pandemik. Dan masa pandemik ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Jadi para siswa juga memerlukan penyesuaian yang lebih mengenai sekolah. Insya Allah di BK pasti akan membantu dalam penyesuaian siswa. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai kesejahteraan hidup, itu yang namanya bimbingan. Jadi proses pemberian pertolongan yang berkelanjutan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan situasi permasalahan yang dihadapi. Nah, bimbingan ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu apa saja sih Pak 2 bagian itu? Nah, bimbingan itu memiliki 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan cara klasikal. Maksudnya apa sih klasikal itu? Klasikal itu kita belajar dengan banyak orang di kelas. Nah, seperti di gambar, guru di depan, muridnya ada di belakang. Gurunya itu menjelaskan, itu yang dinamakan klasikal. Beramai-ramai dengan banyak orang satu kelas. Namanya saja klasikal. Mudahnya klasikal. Kelas berarti pembelajaran yang ada di kelas, seperti itu. Dan yang kedua ada bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini ada batas maksimal dan minimalnya. Minimal itu 2 orang dan lebih. Tidak, tapi maksimalnya 8 orang. Kalau lebih itu bisa dinamakan bimbingan klasikal. Nah, kita lihat di gambar. Di situ ada guru BK dan anggota kelompoknya. Kalau guru BK itu ada nama lainnya seperti konselor, dinamakan konselor. Nah, konselor ini adalah istilah keren untuk guru BK. Guru yang lain tidak memiliki istilah keren seperti guru BK. Nah, di gambar ini ada konselor dan beberapa siswa sedang melakukan bimbingan. Nah, ini dari bimbingan. Sudah paham kan tentang bimbingan? Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu konseling. Oke, lanjut ke konseling. Apa sih Pak konseling itu? Jadi konseling itu adalah proses pertolongan dalam bentuk wawancara oleh konselor atau guru BK pada siswa untuk memecahkan permasalahannya. Jadi kalau siswa mengalami sebuah permasalahan, dilakukan wawancara, kemudian dibahas permasalahannya.
secara intensif itu namanya konseling. Sama dengan halnya bimbingan tadi, konseling itu dibagi menjadi dua. Namun karena permasalahannya lebih urgent, maka konseling itu dibagi dengan dua cara yang lebih inti, yaitu di bimbingan ada dua, konseling ada dua juga ya Pak. Ya, ada dua cara juga yang lebih intens, ada konseling pribadi atau konseling individu, di mana konselor berhadapan langsung dengan siswa yang sedang menghadapi kesulitan. Di konseling individu ini biasanya siswa dipanggil, diajak ngobrol, dilakukan wawancara, diajak curhat, ngomong dari hati ke hati. Itu namanya konseling individu. Sedangkan konseling kelompok dilakukan dengan beberapa anggota yang memiliki permasalahan yang hampir sama. Nah, itu juga sama dilakukan tidak lebih dari 8 orang. Nanti konseling kelompok ini membicarakan permasalahan tertentu yang sifatnya kelompok, mempunyai permasalahan yang hampir sama, dicoba untuk bersama-sama dalam mencari solusi bersama. Nah, kita lanjut lagi ya. Apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh siswa? Siswa itu mempunyai masalah apa sih sebenarnya? Siswa itu memiliki permasalahan yang tidak lepas dari dirinya. Jadi kalau kita kelompokkan masalah siswa itu ada 4. Yang pertama itu ada masalah pribadi. Masalah pribadi itu apa sih Pak? Masalah pribadi itu maksudnya masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Contohnya masalah kesehatan. Pak, saya ini gendut, saya ini tidak pede kalau saya sedang bersama teman-teman saya kurang pede, merasa minder dengan teman-teman saya yang lain. Teman-teman saya yang lain itu pada kurus semua, tapi saya gendut. Nah, itu masalah pribadi, masalah yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, tapi mencakup dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah masalah sosial. Masalah sosial ini berkaitan dengan orang luar, orang di luar kita, di luar dari siswa gitu, yang berkaitan dengan teman, masyarakat, dengan keluarga. Contohnya, saya tidak bisa bercengkrama dengan orang lain di masyarakat. Saya itu tidak bisa berbicara dengan masyarakat yang baru saya temui. Nah, itu yang dinamakan masalah sosial. Jadi ada hubungan kita dengan orang lain di luar diri kita. Itu masalah yang butuh diselesaikan juga. Kalau tidak diselesaikan bisa menjadi bahaya, menjadi masalah yang berkelanjutan. Di sini BK berperan membantu permasalahan semacam itu. Lanjut, yang ketiga adalah masalah belajar. Segala permasalahan siswa yang berkaitan dengan pembelajaran, misal tidak bisa memahami pelajaran matematika, sedangkan temannya bisa mengerjakan matematika dengan mudah. Dirinya susah sekali dalam mengerjakan matematika, selalu bingung cara mengerjakannya, selalu tidak tahu rumus-rumusnya. Akhirnya siswa tersebut menjadi malas belajar matematika. Jadi gimana sih cara belajar matematika yang efektif, cara belajar pembelajaran yang lain yang efektif? Nah, di BK akan belajar mengenai gaya belajar yang efektif, dan setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Orang yang satu dengan orang yang lain pasti berbeda cara belajarnya. Dan yang terakhir adalah masalah karir. Apa sih masalah karir itu Pak? Karir ini maksudnya adalah segala hal yang berkaitan dengan masa depan kita, menentukan sekolah, kemudian saya itu cita-citanya apa. Itu juga insya Allah BK bisa membantu dalam segala permasalahan karir, seperti bingung dalam menentukan sekolah yang akan kita pilih. Dan hidup itu tidak seperti air yang mengalir berjalan dengan tenang, tidak ada hambatan. Tetapi dalam hidup itu pasti ada hambatan yang kita hadapi. Itu juga di pelajaran BK ini pasti akan kita pelajari juga, seperti itu. BK itu sebenarnya untuk siapa sih Pak? Nah, BK itu untuk semua siswa, karena BK itu adalah sahabat siswa. Ya, untuk semua siswa, bukan hanya siswa yang memiliki masalah saja, tapi semua siswa yang ingin menjadikan dirinya
menjadi luar biasa. Jadi jangan khawatir ya. Tetap BK sahabat siswa itu juga memiliki kode etik seperti halnya dokter. Dokter ketika melakukan sebuah diagnosis tidak boleh melakukan asal-asalan, tetapi punya kode etik. Kode etik apa aja sih rambu-rambunya agar proses diagnosis atau proses pemeriksaan terhadap pasien itu berjalan dengan baik lah. Di dalam BK juga sama, ketika kita melakukan konseling, ketika kita melakukan bimbingan, itu juga ada rambu-rambunya yang nantinya bisa kita taati bersama. Yang pertama itu ada rahasia, yang pasti akan dijunjung tinggi oleh BK asas kerahasiaannya itu, dimana setiap permasalahan yang masuk ke BK 100% akan dijaga. Jadi jangan khawatir, setiap rahasia kalian pasti akan dijaga oleh BK. Tidak akan sampai permasalahan pribadi kalian bocor sampai keluar. Rahasia adalah kode etik kita yang pertama. Yang kedua adalah sukarela. Sukarela yaitu kalian datang ke ruang BK dengan sukarela, tanpa dipaksa oleh siapapun atau dengan keinginan sendiri. Yang ketiga itu ada terbuka. Artinya BK dengan tangan terbuka menerima permasalahan yang kalian hadapi, tidak akan pilih-pilih. Seperti kamu anak siapa, aku tidak akan tangani kamu. Tidak, BK itu tidak seperti itu ya. BK itu terbuka dengan siapa saja, dan kalian juga harus terbuka agar bisa mudah dalam mencari solusi bersama. Yang keempat yaitu kekinian, dan BK insya Allah selalu update dalam apa yang sedang terjadi. Dan yang kelima ada normatif, sesuai dengan norma-norma yang ada, norma sosial, norma agama, norma hukum, dan norma-norma sebagainya. Yang selanjutnya ada keahlian. Insya Allah guru BK kalian ini sangat profesional dalam melakukan kegiatan ke-BK-an. Yang selanjutnya ada mandiri. Di BK akan memandirikan siswa. Jadi siswa tidak akan dijadikan siswa yang bergantung pada orang lain, tapi mampu mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya ada alih tangan. Karena BK memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, maka ketika itu bukan ranah kita, kasus yang sedang kita tangani oleh BK itu bisa kita alih tangankan. Contohnya seperti siswa yang sedang depresi seperti stres sampai tidak bisa diajak ngobrol, sampai siswa tersebut ngigau kemana-mana, sering tertawa sendiri. Nah, ini BK sudah tidak boleh menanganinya lagi, karena sudah bukan ranah BK lagi. Butuh psikiater untuk menolong siswa tersebut. Nah, di BK sendiri memiliki fungsi sebuah pembelajaran di sekolah, sama halnya dengan pembelajaran yang lain seperti matematika, IPA, bahasa Inggris. Maka BK juga mempunyai peran penting sama halnya dengan pelajaran yang tadi saya sebutkan. Peran pentingnya itu apa sih? Yang pertama, pemahaman. Maksudnya para BK membantu para siswa membantu pemahaman untuk dirinya dan lingkungan. Yang kedua, pencegahan. Maksudnya pencegahan dari penghambat yang dialami, misal tidak percaya diri dan yang lainnya. Yang ketiga ada pengentasan. Maksudnya dari permasalahan yang dialami harus dientaskan atau diselesaikan. Kalau ada orang yang mempunyai masalah atau siswa yang mempunyai masalah terus berlarut-larut, di situ harus segera diselesaikan dari permasalahan tersebut agar tidak menjadi bingung. Selanjutnya pemeliharaan dan pengembangan. Potensi yang dimiliki harus dikembangkan. Misal kalian memiliki bakat menari, maka harus dikembangkan biar menjadi lebih lihai. Dan yang terakhir ada advokasi.
advokasi sendiri untuk memberikan pembelajaran. Jadi BK juga fungsi pembelaan terhadap siswanya. Nanti misal ada permasalahan nih, nanti BK akan turun tangan untuk membela siswanya, seperti itu. Itu adalah peran penting dari BK sendiri. Nah, sudah tahu kan pentingnya BK buat kalian? Jadi BK sangat penting untuk keberlangsungan sebuah sekolah, karena dengan BK akan menjadi penjembatan dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi sebelum permasalahan itu terjadi, kita bisa cegah agar permasalahan itu tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, ya kita tinggal selesaikan agar permasalahan tersebut tidak berlanjut, dan agar kalian bisa mengembangkan potensi kalian menjadi potensi yang hebat. Karena apa? Karena kalian adalah pemimpin dunia. Jadi kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruang BK ya, menemui saya, seperti itu. Bagaimana sih caranya agar kita bertemu dengan guru BK? Biasanya yang pertama itu siswa datang sendiri ke guru BK, menceritakan langsung permasalahan apa yang dialami. Yang kedua, biasanya dipanggil oleh guru. Tapi dipanggil oleh guru biasanya tidak mengenai masalah konflik, tetapi contohnya seperti masalah prestasi, dia pintar, terus bisa dipanggil guru BK. Terus yang ketiga ada rujukan dari kepala sekolah, dari wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Itu biasanya kalau kepala sekolah ada rekomendasi dia memiliki cerdas bisa mengikuti lomba juga, seperti itu. Dan guru mata pelajaran juga hampir sama, sepertinya biasa. Jadi dari ketiga tadi, rujukan tadi seperti kepala sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran itu hampir sama mengenai kegiatan di sekolah, seperti itu. Yuk, sekarang kita perkenalan dengan guru BK, karena tadi di awal kita belum perkenalan. Sekarang waktunya kita untuk berkenalan dahulu, biar besok waktu ketemu tidak canggung dengan bertemu dengan guru BK-nya. Guru BK-nya adalah saya sendiri. Saya adalah Ahmad Ulil Abror. Rumah saya ada di Perumda Cacaban, dan hobi saya menyanyi. Mau dengar saya menyanyi? Mendung tanpa hujan. Sudah, seperti itu saja. Besok kalau kita ketemu, bolehlah kita sharing-sharing, kita nyanyi bareng, boleh. Seperti itu saja. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hari ini mengenai permasalahan bimbingan dan konseling, semoga permasalahan kalian alami bisa segera teratasi. Kita berdoa dengan khusyuk, kita berdoa kepada Allah agar pandemi segera berakhir, agar kita segera bertemu secara tatap muka. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.